لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini untuk mengaji bersama, mempelajari tentang kitab Adabul Mufrad yang berkaitan dengan adab-adab yang membahas tentang adab-adab etika atau sopan santun. Pertama-tama, alhamdulillah, mari kita ingatkan diri kita masing-masing, terutama pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk mengaji bersama, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mempelajari hadis-hadis Nabi dan semua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita, niatan kita ini lillahi ta'ala dan diberikan keistiqomahan di dalamnya. Dan kita doakan semoga teman-teman yang lain bila waktu juga bisa diberikan kesempatan untuk mengaji bersama. Kalaupun ada punya kesibukan, punya urusan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap urusannya. Dan kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat mereka semua. Alhamdulillah, kita bahas di sini masih berkaitan dengan adab dan etika atau tanggung jawab seorang pembantu, atau paling tidak dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir kita bahas. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu merupakan pemimpin dan dia akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap yang dia pimpin. Makanya ikhwati azram, sejatinya kita itu sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, bahkan mulai sejak dini itu untuk mengerti tanggung jawab. Makanya saya singgung lagi bahwa pemuda, anak muda ketika tidak mengerti tanggung jawab, maka otomatis orang ini akan disebut orang yang memang belum layak menerima bebanan tanggung jawab. Bahkan bisa jadi belum dianggap besar atau gede. Makanya tanggung jawab yang dibebankan itu setidaknya kalau memang dia menyadari tanggung jawabnya, maka dia akan senantiasa diasah, dilatih untuk mengerti dan memperhatikan tanggung jawabnya. Maka dengan tanggung jawab yang dia pikul, yang dibebankan itu untuk melatih apakah dia mau mengerjakan tanggung jawab itu atau malah justru meninggalkannya. Makanya sejak kita sekolah dulu, sejak kecil kita dilatih bagaimana tanggung jawabnya, dilatih bagaimana untuk jadi ketua, jadi wakil, di jatahnya piket ini, itu sebuah tanggung jawab. Bahkan tidak cuma dalam sekolah, pendidikan, bahkan pekerjaan, ketika di rumah pun kita juga dilatih oleh bapak ibu kita berkaitan dengan masalah tanggung jawab. Sehingga kalau memang kita memang merasa bisa mandiri, apalagi kok bisa rajin, bisa memberikan kemudahan pekerjaan di dalam rumah, maka otomatis tanpa diberikan perintah pun kita sudah mengerti tanggung jawabnya sendiri. Setidaknya meskipun dalam masalah perkara sepele, entah itu bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, atau bahkan korak-korak, bersihkan kamar mandi, maka kalau memang kita mengerti, bahkan menyadari, oh tanpa disuruh dadak dinteni wong bapak ibu bisa kita gerak, bisa kita cepat tangkap, itu lebih baik. Makanya kita tahu, oh ini kotor, ini harus dibereskan, maka kita bereskan, itu lebih baik. Gak usah nunggu istri catai bapak, catai ibu. Biasanya sih nyapu ibu, biasanya ngepel ya bapak, ya wes aku ya santai-santai apa yang top. Enggak, tapi itu usahakan kita itu selalu merasakan
dan juga bisa memperbaiki hal-hal yang memang kurang baik dan kurang cocok. Maka ketika ada sesuatu yang kurang beres, maka setidaknya kita harus tergerakkan hati kita. Maka kalau mulai dari rumah, insya Allah kita sudah membiasakan bisa gercep bahasanya, cepat tanggap. Ada sesuatu yang belum beres kemudian dibereskan, ada yang belum bersih dibersihkan. Kalau perlu kok syukur-syukur bisa nyuci sendiri, namanya pakai mesin cuci lebih gampang. Itu pun kadang-kadang sudah ada mesin cuci itu ya mager temen. Kalau nggak bau-bau, enggak bapak ibu, enggak ibu yo, tak belum bau-bau. Makanya kadang-kadang memang kita itu dilatih, setidaknya semua pekerjaan atau aktivitas yang memang ada sekitar kita itu kita usahakan kita kerjakan dengan baik. Kalau perlu ada sesuatu yang kurang pas itu kita perbaiki, itu dilatih sejak dini. Bahkan mulai dari lingkungan sendiri di rumah, terlebih lagi ketika kita keluar dari area rumah, entah itu ke sekolah atau bahkan ke tempat kerja atau dimanapun, maka otomatis kita akan dihadapkan banyak sekali tanggung jawab atau bahkan banyak sekali hal-hal yang tidak beres. Maka bagaimana sikap kita, apakah kita itu mau bergerak untuk memperbaikinya atau tidak. Makanya itu latihan buat kita. Maka di sini diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi menasihatkan, wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, semua di antara kalian itu jadi pemimpin. Entah itu memang pemimpin beneran, kalau enggak itu memang pemimpin untuk diri sendiri. Makanya dalam lingkup skala yang besar, entah itu jadi pemimpin negara, pemimpin kaum muslimin, atau takmir masjid, atau bahkan ketua remaja, ketua ini atau yang sebagainya, itu tanggung jawab. Otomatis semakin tinggi jabatannya, semakin dia punya jabatan dan tanggung jawabnya itu semakin berat. Makanya masalah perkara pemimpin itu nggak boleh disepelekan. Tidak dicari keuntungan dunia supaya balik modal dan tambah sugih. Enggak, bukan masalah itu. Makanya orang zaman sekarang bahkan diingatkan oleh Nabi, satahrisuna alal imarah. Hati-hati, suatu saat nanti akan datang suatu kaum pada masanya orang itu berbondong-bondong royokan pengen mendapatkan kedudukan, pengen punya jabatan. Dan zaman sekarang kita tahu banyak sekali orang rebutan rakus dalam masalah jabatan, dan banyak yang tidak menyadari bahwa dibalik ketika sudah mendapatkan jabatan, yang dicari itu bukan balik modalnya, keuntungan dunianya, tapi bagaimana mengetahui tanggung jawabnya itu dilaksanakan dengan benar atau tidak. Itu yang terpenting. Untuk masalah ada bonusnya, ada gajinya, itu cuma tambahan, tapi bagaimana yang terpenting itu dicari memang kerjanya, kinerjanya itu sudah benar atau tidak. Bukan yang dicari itu undang cepat balik modal itu bisa wis ngetokno duit akeh. Enggak. Maka enggak heran karena banyak orang yang rakus bahkan royokan rebutan untuk mendapatkan kursi jabatan. Maka enggak heran kemudian enggak lama setelah mendapatkan jabatan itu banyak terkena kasus korupsi. Itu diantaranya. Karena apa? Karena kita disadarkan dan menyadari bahwa itu seringkali kita dihadapkan kasus-kasus yang mirip, bahwa ketika orang sudah memperebutkan jabatan-jabatan yang ada, itu mesti cenderung yang dicari itu adalah pokoknya masalah duit tok. Sehingga ini yang kadang-kadang salah untuk masalah tujuannya. Makanya Nabi mengingatkan hati-hati. Perkara imarah, kepemimpinan itu bukan masalah gampang, bukan yang dicari itu masalah duitnya, tapi bagaimana dia nanti siap. Apakah nanti di hari kiamat, di akhirat nanti akan diberikan tanggung jawab, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua kinerjanya. Entah itu kita yang selaku menjadi pemimpin resmi atau memang anggota-anggota pekerjaan-pekerjaan yang kita bebankan, yang kita lakukan. Kita kerja ini, maka otomatis tanggung jawab kita dalam bekerja pun itu juga tidak cuma sebatas dunia. Sehingga ketika kita misalkan mungkin sing wis kerja atau bahkan sing masih sekolah, itu semua punya bebanan tanggung jawab masing-masing. Tapi bagaimana sampai itu bisa bekerja, bisa sekolah dengan benar dan jujur, itu yang baik. Bukan yang dicari pokoknya bisa kerja oleh dia akhirnya kan menggunakan cara curang, apalagi kok males-malesan, apalagi kok nggak kerja dengan baik. Itu pun konangan mandore, konangan bose otomatis akan diberikan sanksi, ada hukumannya, malah bisa jadi dipotong gajinya. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Kalau kinerja seseorang itu nggak bener,
terus nyepelek, nondelik, apalagi kok nggak serius, nggak sungguh-sungguh, apalagi menggunakan cara yang kotor, maka sanksinya tidak cuma di dunia toh, bahkan di akhirat akan ditanya, ayo dulu kamu sekolahnya gimana, atau dulu kamu bekerjanya gimana, kamu kan disuruh untuk bagian mengerjakan ini, lah kok nggak kamu kerjakan, malah melarikan diri, malah digunakan untuk maksiat dan lain sebagainya. Ini bahaya, sehingga pertanggungjawaban itu sampai nanti di akhirat. Bahkan tidak cuma pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang menjadi ketua dan wakil, tapi setiap kita itu setidaknya sudah menjadi pemimpin. Entah itu memang pemimpin negara atau bahkan semakin kecil pemimpin kota, kemudian pemimpin desa, kabupaten, kecamatan, mulai ditambah lurah dan ditambah makin kecil, kemudian sampai kalau nggak jadi itu semua, maka setidaknya menjadi pemimpin keluarga. Itu juga akan dipertanyakan. Maka semakin tinggi jabatannya, yang ditanyakan itu semakin banyak. Kalau misalkan nggak punya jabatan apa-apa, orang biasa, maka akan ditanyakan. Meskipun kamu orang biasa, kalau punya keluarga, maka keluargamu itu tanggung jawabmu. Maka di akhirat akan ditanyakan, ya Allah, kamu mendidik keluargamu, gimana anakmu, gimana istrimu, gimana ini, akan ditanyakan. Maka kalau orang merasa aku nggak punya keluarga, jomblo, masih jomblo pun itu akan ditanyakan. Loh, apa yang ditanyakan oleh Allah? Semua anggota badan kita itu adalah anggota rakyat kita. Maka kita itu pemimpinnya. Maka nanti di akhirat akan ditanyakan bagaimana mata yang kita gunakan itu untuk apa, tangan yang kita gunakan untuk apa, kaki yang kita gunakan untuk apa, bahkan badan yang kita gunakan untuk apa. Itu semua akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Makanya kita usahakan mumpung masih muda, mumpung jenom, kita manfaatkan tubuh kita, anggota badan kita untuk hal-hal yang baik. Biasakan untuk hal-hal yang baik. Berangkat, kita langkahkan kaki kita, kita tujukan berangkat menuju tempat-tempat yang baik. Untuk masalah hal-hal yang buruk, yang elek-elek itu gampang. Soalnya apa? Manusia itu innan nafsala ammaratun bisu. Manusia itu kalau misalkan memang tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, secara tidak langsung dia akan mengarah kepada keburukan. Pokoknya gampang mengarah kepada keburukan. Makanya orang kalau nggak punya kerjaan, orang kok nggak lapo-lapo, nggak mengisi, nggak ada kegiatan sama sekali, itu biasanya satu yang dia kerjakan itu, yang dia lakukan saat itu karena manfaatnya. Pokoknya rumah atau lalai, pokoknya hal-hal yang lalai. Kalau nggak itu sampai apean atau sedih apean, nggak lapo-lapo. Dan itu pun kalau misalkan sudah mulai nyantai-nyantai apean, itu kadang kalau misalkan tidak disisipkan dengan kebaikan, otomatis merembet kepada yang buruk. Akhirnya mau bergabut, mau biasanya nyerempet, mulai maksiat sidik-sidik. Apalagi sekarang maksiat itu sangat gampang untuk dikerjakan, yaitu berkaitan dengan masalah HP. Balik pokoknya HP, pokoknya sekarang kerusakan yang paling banyak itu masalah HP. Kalau nggak gitu ya pergaulan kita itu yang merusak. Makanya kita harus hati-hati. Bahkan dalam kasus yang lain itu banyak, meskipun nanti akan ada faktor yang lain yang merusak generasi muda, itu diantara pembulian. Kemudian nanti ada geng yang ada. Biasanya geng itu merajalela di mana-mana. Begitu kan pembulian, bully di mana-mana, itu kasusnya hal yang wajar. Bahkan kadang kita juga ikut-ikutan tanpa sadar main, karena memang seru. Bully kancane apa meneh delok kancane ku enak, memang cocok untuk dibully, ku melu-melu. Delok wae, kemudian memang rai ini wajahnya, apalagi nondel melihat wajahnya temennya wis culun, on, wis bodoh sih, kok belum lagi perawakannya wis enak, digawe olokan ku enak. Kadang-kadang kita itu tanpa sadar delok kanca, ngono yo. Diglana itu wadane. Kadang-kadang seru memang. Dan ini yang secara tidak sadar kita itu ternyata bully itu sulit untuk dihindari. Karena kita dihadapkan, oh memang ini sesuatu yang enak. Ketika ketemu dengan orang yang berbeda atau memang yang kurang itu, kita merasa oh enak dilakoni seperti ini. Dua nih. Terus jadi, oke jadi sasaran terus. Pokoknya saat kelas di tempat kerja dimanapun ini orang itu biasanya jadi sasaran. Kayak wadah-wadahan, lok-lokan, itu enteng. Ada yang memang sebatas guyon sih nggak masalah. Tapi khawatirnya nanti kalau sudah mulai sebuah pembulian yang sudah mulai lebih sadis lagi, yang berbahaya, menekan mentalnya sampai nangis-nangis, apalagi sudah main tangan, ini bahaya.
Makanya ini kita harus waspada. Dan pembulian ini memang terjadi di mana-mana, entah itu di sekolahan atau bahkan di tempat kerja itu memang ada. Dan kita dihadapkan mesti akan kita berkumpul bertemu dengan teman yang memang berbeda-beda, entah itu secara fisik, memang ada teman-teman yang secara fisik itu memang ada teman-teman yang memang cocok untuk diolok-olok, entah itu memang sering kulitnya wireng, dimbal, merongos sisa, gomble, itu kadang-kadang itu gaya wadan-wadanan dan yang sebagainya. Atau bahkan kalau nggak gitu dari memang karakternya, oh dia anak ini culun atau bahkan kemayu, mendel atau bahkan yang sebagainya. Akhirnya jadi olok-olokan. Ini yang kadang-kadang memang dilakukan, dikerjakan itu memang terlihat menyenangkan, seru, tapi kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati itu dampaknya itu bisa jadi malah justru mengganggu mentalnya. Kalau kamu guyon-guyon itu meskipun nggak apa-apa, meskipun nggak besar pengaruhnya, tapi tetap janjani ngono ku ya gak oleh. Makanya kalau bahasanya orang Jawa ngono ya ngono tapi ojo ngono ya apa ngono ya ngono tapi ojo ngono. Ojo nemen-nemen ya sanong. Makanya ini kita harus waspadai. Ini bully, pokoknya bully kasus terbanyak sampai bully satu bisa menyebabkan korbannya bisa gendeng. Kalau nggak kuat sampai stres gendeng bisa jadi malah pembunuhan, bunuh diri dan sebagainya. Itu bully. Dia nggak kuat sekolah, nggak kuat berentat metu karena apa, lingkungan teman-temannya dia dibully terus dan sebagainya. Dia nggak kuat, mentalnya terganggu, malah nggak lulus sekolah, lulus juga malah pinter oleh ijazah malah gubernur. Ini nama bahaya. Tujuannya jurusannya bukan untuk gubernur. Kalau misalnya malah bahaya karena gangguan mental atau bahkan karena lingkungan-lingkungan yang ada. Makanya pembulian ini itu mesti diingatkan dalam dunia pendidikan itu memang hati-hati. Bahkan di sekolah-sekolah manapun para guru, para asatid itu menyampaikan kepada para murid, ayo hati-hati nah, ayo hati-hati lho, hati-hati jangan sampai ikut-ikutan bully-bully temennya. Meskipun memang nggak akan luput. Atau bahkan bisa jadi kasus yang kedua, anak-anak muda zaman sekarang itu biasanya rusaknya pengaruhnya karena memang geng-gengan, entah itu geng motor atau bahkan geng pokoknya geng-gengan, kelompok-kelompokan itu ada geng ini. Dan di kelompok-kelompokan ini itu memang biasa kan, kalau sekolah mulai dari kita sekolah sampai kuliah sampai kerja itu memang ada. Pokoknya aku gembule kalau kanca-kanca ini, ngelumpuhe kalau ini. Itu meskipun memang menyenangkan, tapi khawatirnya nanti ketika ada efek bahwa ketika dia mengikuti kelompok-kelompok yang sadis ini yang berbahaya, apalagi mengikuti geng motor, geng tawuran, geng preman-preman, geng apa? Begal, begal, rampok, judi. Itu kelompok-kelompok geng-geng sih nggak baik. Maka usahakan nanti ini juga berkaitan dengan masalah lingkungan, pergaulan. Kita usahakan kalau memang kita ingin ngumpul, ya ngumpulnya itu ke teman-teman yang baik. Karena apa? Ketika kita sudah mulai ngikut-ngikut teman, otomatis tanpa kita sadari kita juga akan terpengaruh. Apalagi kalau mengikuti geng motor. Maka meskipun pertama itu nggak ada efeknya, tapi lama-kelamaan kita pun mulai ikut-ikutan. Kemudian malu kancane, lah saya lagi ngetrennya sepeda opo, malu rotoli kabeh sampai udung. Kalau klambine kerangkai tok wis ditukokno le iki api-api. Omene arek enom iki minimal kalau misalkan nggak dimodif, nggak dipreteli itu biasanya jenenge arek enom itu biasanya sepeda tanpa spion. Itu minimal itu. Oh, wes kayak apa? Gak butuh arek enom, gak butuh spion. Spionnya cukup malaikat. Ini gak butuh spion. Makanya kan banyak kalau kita temui di jalan-jalan itu biasa kalau ada orang memakai motor atau sepeda itu ada spion itu biasanya orang-orang itu mau bondo nekat mau wani-wanian nang dalanan wani-wanian pokoknya yang ketemu polisi ya yang cara ini sok minggati sok ngelesi dan sebagainya wis pinter-pinteran gue akhirnya melu dan motor kok mulai mulai merotol trek-trekan mulai melu balap liar dan sebagainya. Belum lagi nanti lingkungan di geng mereka hidupnya mesti bakalan karena memang lingkungannya nggak baik, meskipun nongkrongnya tempatnya nyangkruknya pun di situ juga banyak sekali keburukan. Gue mulai si merokok, mulai kemudian mendem-mendeman, pemain judi itu biasa. Dan ini salah satu
rentetan yang diawali dari geng-geng tadi. Makanya kalau bisa ya kita ikuti kelompok-kelompok yang baik. Begitu pula berkaitan dengan pengaruh yang ketiga, itu tidak kalah pentingnya berkaitan dengan masalah pergaulan bebas. Ini juga banyak anak-anak muda rusak dikarenakan pergaulan bebas ini, entah itu karena lingkungan atau karena pacaran dan sebagainya, entah itu suka dengan cewek atau bahkan yang sangat berbahaya. Nggak sedikit zaman sekarang kemudian orang itu suka sesama jenis ini seperti ini, odo lanang, odo wedok. Ini kadang-kadang bahaya, dan penyakit-penyakit ini sangat banyak. Apalagi kita disuguhkan zaman sekarang banyak tampilan-tampilan dari artis atau bahkan dari konten, dari video-video, iklan-iklan yang lain sebagainya yang kita lihat di TikTok, Snap, Facebook atau YouTube dan sebagainya. Itu kita lihat banyak kelompok-kelompok lesbi atau bahkan homo, kemudian mereka menampakkan kegiatan mereka, video mereka, dan ini yang kadang-kadang bisa merusak dan mencuci pikiran orang. Maka ini berbahaya, maka ini harus kita waspadai. Maka kembali dalam hadis ini diingatkan oleh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setidaknya sadarlah, mengertilah tanggung jawab, bahwa kita dilatih untuk mengerti tanggung jawab supaya kita bisa maksimal mengerjakannya dan tidak luput apalagi melanggar dari bebanan pekerjaan yang sudah dibebankan kepada kita. Maka kalau misalkan kita ditunjuk jadi ketua, maka paling tidak kita harus waspada. Jadi ketua itu tidak cuma untuk mengatur-ngatur teman saja, tapi kita juga akan dipertanyakan selama ini kita yang jadi ketua itu sudah kita atur dengan baik atau tidak, dan ini bertahan sampai berapa lama. Maka bebanan jadi ketua itu nggak gampang, belum lagi ngatur konconi sing angel, ngomong tau pas ngelumpuk nyawanya, ngomong nyawanya dan sebagainya. Belum lagi tanggung jawabnya nanti di akhirat itu berat. Makanya jadi ketua itu janjane sekono enak, tapi yang kalau sing berat mau ya abot sisa. Makanya paling tidak, meskipun di satu sisi memang tanggung jawabnya besar, tapi ketika mampu mengerjakannya insya Allah pahalanya juga jauh lebih besar. Makanya dalam hadis Nabi yang sangat masyhur, ada di antara 7 golongan nanti yang akan mendapatkan nanti pada hari kiamat, itu diantaranya al-imamul adil, ada pemimpin yang adil, pemimpin yang mengerti tanggung jawabnya dan menunaikannya dengan benar. Dia akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Ini keutamaannya. Tapi bagi pemimpin yang tidak mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, meninggalkan tanggung jawabnya, tidak amanah, maka otomatis balasan dan juga hukumannya juga jauh lebih berat. Kemudian ada pembahasan di sini disebutkan, barang siapa yang mendapat perlakuan baik maka balaslah dengan kebaikan pula. Ini dalam di dunia ini, ketika orang berbuat sesuatu, maka yang dia dapatkan langsung di dunia itu ya dampaknya sesuai dengan yang dikerjakan. Kalau orang berbuat baik, bersikap baik kepada orang lain, maka otomatis dia akan diampuni. Orang lain juga akan baik kepada dirinya. Tapi kalau ada orang buruk, jelek, bersikap buruk kepada orang lain, otomatis orang lain juga akan bersikap sama. Makanya alangkah baiknya, bahkan Nabi mengatakan balaslah dengan kebaikan, kalau perlu jauh lebih baik. Ini lebih bagus. Misalnya ada orang yang memberikan hadiah kepada kita, ada orang yang membantu kita. Misalkan kita dikasih teman, dikasih makanan, atau bahkan dikasih barang. Barang itu misalkan meskipun nggak berharga, itu biasa-biasa saja. Paling enggak, alhamdulillah kita terima. Tapi kalau kita ingin membalas lebih baik, itu jauh lebih bagus. Artinya kita balas, kita berikan ganti dengan yang lebih bagus. Kalau memang mampu. Kalau misalnya nggak mampu ya sudah, nggak usah terlalu memaksakan, apalagi kok malah dibelani ngutang. Jangan. Kalau misalkan ada teman kita kasih sepele misalnya, kayak minum, kasih air putih, ya yang sepele. Meskipun hal yang sepele, paling tidak kita harus merasa berterima kasih atau bahkan mensyukuri atas yang kita dapatkan. Maka paling tidak kita juga doakan kepada orang tersebut, alhamdulillah jazakumullah khairan. Ini juga doa.
Sehingga pengucapan yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala ketika kita diberikan sesuatu itu tadi kita ucapkan, kalau perlu kita biasakan mengucapkan jazakumullahu khairan, maka kita jawab dengan amin. Itu saja, nggak apa-apa. Karena apa? Pengucapan jazakumullahu khairan itu adalah ablaghul sana. Itu paling baiknya pengucapan terima kasih. Sehingga kalau dalam masalah dalam pengucapan Indonesia, kita kan kalau dikasih sesuatu biasanya orang menggunakan terima kasih dan sebagainya. Tapi dalam syariat Islam ada ucapan yang jauh lebih bagus. Bahkan itu terkandung di dalamnya ada sebuah doa, yaitu kita ucapkan jazakumullahu khairan. Selain kita bersyukur, berterima kasih kepada orang yang mengasihi kita, yang memberi kita, tapi kita juga mendoakan orang tersebut. Ini bagus. Makanya kita biasakan jazakumullahu khairan kepada siapapun. Nah, ya apa ini orang ini teman saya nggak tahu jazakumullahu khairan, nggak apa-apa, kita biasakan. Kita biasakan. Syukur-syukur ini juga dakwah kita ajari. Oh, ini loh caranya yang kayak ngomong jazakumullahu khairan, malah apa ini misalnya. Jadi nggak apa-apa, pokoknya kita ajarkan jazakumullahu khairan. Meskipun teman kita atau orang lain itu merasa asing, maka kalau misalnya mereka nggak tahu, ya kita beritahu. Gini loh Pak, ngeten lah. Maka itu bagus. Sedikit demi sedikit kita bisa mengajari, menyebarkan ini loh sunnah Nabi. Dengan sunnah Nabi ketika kita diberi sesuatu kita ucapkan jazakumullahu khairan, dibandingkan ketika kita mengucapkan terima kasih, matur suwun, itu masih lebih bagus ketika mengucapkan jazakumullahu khairan. Makanya kita balas dengan yang lebih baik. Maka apapun itu, ketika kita diberikan sesuatu, dibantu, tidak cuma sekedar dalam bentuk pemberian, atau bahkan ketika kita dibantu, ya sudah sama, kita ucapkan jazakumullahu khairan atas bantuannya atau terima kasih, tapi jazakumullahu khairan lebih baik, jazakumullahu khairan atas pertolongannya, sehingga tidak cuma sekedar memberikan, tapi ketika ada bantuan dari orang lain kita ucapkan jazakumullahu khairan, itu lebih bagus. Syukur-syukur tidak cuma sekedar mengucapkan doa, mendoakan, tapi kita beri, kita kasih dengan barang yang lebih bagus. Makanya Nabi, di masa Nabi SAW bahkan ada di antara sahabat itu ketika diberikan sesuatu itu beliau mengganti dengan barang yang lebih bagus atau bahkan lebih banyak. Misalkan dikasih makanan, maka di suatu waktu Nabi itu mengganti, mengasih orang ini makanan yang jauh lebih banyak, berkali-kali lipat, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih. Makanya kebaikan yang lebih mulia, yang lebih utama itu adalah ketika kita mampu membalas kebaikan orang lain itu dengan lebih baik. Tuh. Tapi dengan syarat ketika kita memang mampu. Kalau memang kita nggak mampu, ya sudah, kita doakan saja, itu sudah tak apa-apa. Tapi paling tidak kita harus membalas kebaikan itu. Jangan sampai malah justru dibalas dengan air tuba, rumahnya dibalas dengan air comberan. Jangan. Pokoknya ketika ada orang berbuat baik kepada kita, ya sudah kita api. Siapapun orangnya, entah itu saudara kita sesama muslim maupun orang yang tidak beragama atau bahkan tidak beragama Islam, ya sudah. Entah itu orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi dan sebagainya, selagi dia berbuat baik kepada kita, ya sudah kita api. Kita juga bersikap baik kepada mereka. Makanya di sini dalam kebaikan, dalam membalas kebaikan, di sini Nabi juga mengatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Jadi man lam yashkuril man lam yashkurin nas lam yashkurillah, dalam hadis yang lain. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepada dirinya dari orang lain, sama saja dia juga tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita membalas nikmat orang tersebut, kita berterima kasih kepada dia, sama saja kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi efeknya ridho yang didapatkan itu tidak cuma di dunia, tapi kita juga sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pembahasan berikutnya di sini disebutkan pertolongan kepada saudaranya yang lain. Disebutkan dalam suatu hadis, pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, perbuatan apa yang paling baik?
yang paling afdol, yang paling mulia? Maka beliau menjawab, al-iman billah, antuk minabillah, beriman kepada Allah, wa jihadun fi sabili, dan juga jihad di jalannya. Jadi perbuatan yang paling baik, yang paling mulia, satu, iman kepada Allah, dua, jihad di jalan Allah. Itu yang paling baik. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi, apalagi wahai Nabi? Lalu beliau mengatakan memerdekakan budak. Ini juga paling utama. Ditanya lagi, apalagi wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, bantulah orang yang kehilangan atau bersikap baiklah terhadap orang yang bodoh. Ini membantu orang yang kehilangan sesuatu. Ini juga kebaikan. Dan paling tidak dalam hadis ini kita diajarkan oleh Nabi untuk senantiasa bersikap baik kepada siapapun, apalagi kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Ketika kita tahu ada teman yang kesulitan, ada teman yang punya masalah, ada tetangga yang merasa kehilangan sesuatu atau bahkan butuh pertolongan, maka kita bantu, kita berikan pertolongan. Itu sikap kita terhadap sesama muslim. Sehingga dengan bantuan kita membantu mereka, maka kita usahakan membantu mereka juga secara ikhlas, tidak meminta bayaran atau yang sebagainya. Itu lebih baik. Kalaupun misalkan nanti dikasih, ya sudah, tinggal kita mau menerima atau tidak, itu terserah. Itu juga pemberian bonus yang bisa kita dapatkan. Tapi setidaknya ketika kita ingin berbuat baik, ya sudah, kita ikhlaskan saja. Nggak usah berharap. Misalkan orang biasanya yang paling penting barang yang hilang itu akan dompet, HP, apalagi jatuh ketika berkendara, ketinggalan. Ini juga, apalagi ketika kita menemukan sebuah dompet. Itu terpenting ketika menemukan sebuah dompet, di situ ada STM, SIM, apalagi surat-surat yang sebagainya, kartu-kartu yang penting. Maka meskipun nggak ada uangnya, ya sudah, kita bantu. Syukur-syukur kita kembalikan ke rumahnya. Itu jauh lebih baik kita bantu. Karena apa? Kita akan menyadari bagaimana butuhnya, pentingnya surat-surat yang ada, surat kendaraan, SIM, KTP, dan sebagainya, surat-surat yang lain. Kalau nggak ada, itu juga bermasalah. Ngurusnya pun itu juga akan sulit. Ngurus SIM yang muter-muter dan sebagainya, belum lagi bayar tekniro, wakeh, mau lagi SIM-nya double-double, SIM A, SIM B, SIM B, double. Apalagi nanti ngurusnya juga semakin berat. Makanya ketika orang itu memang kehilangan beneran, meskipun di dalamnya itu tidak ada barang-barang yang berharga, tidak ada duitnya atau bahkan tidak ada uangnya, paling tidak ketika kita mampu mengembalikan itu lebih baik, karena korbannya orang yang merasa kehilangan itu sudah sangat membutuhkan. Makanya biasanya orang yang butuh ini, yang merasa kehilangan, itu biasanya akan mengumumkan, siapapun yang menemukan nanti akan saya kasih, minta apa saya kasih. Dibelani melukui. Soalnya apa? Saking butuhnya. Makanya ini juga penting. Ketika kehilangan sesuatu, memang kita usahakan kalau perlu kita bantu dengan ikhlas. Sehingga ketika kita apalagi menemukan barang-barang yang memang sangat dibutuhkan dan sangat penting, maka kita kembalikan kepada temannya atau kepada pemiliknya, itu jauh lebih bagus. Artinya ketika kita mengerjakannya, ya sudah, kita kerjakan dengan ikhlas, jangan meminta imbalan, apalagi berharap-harap imbalan. Kalaupun ada imbalan, ada balasan, itu juga bonus. Setidaknya kita berusaha untuk mengembalikannya. Jangan kemudian mengatakan misalnya nemu dompet dimanapun, di pinggir jalan atau di tengah jalan atau di tempat manapun, dilihat dibuka dompetnya kosong, kok malah duitnya, akhirnya dibuang. Meskipun sampean nggak butuh, tapi paling tidak itu jadi dibuang. Soalnya apa? Surat-surat lain itu juga penting. Ditolong kok nak duitnya akhirnya apa? Agus kan. Umumnya nang jero di sini surat borboran tok, nota-nota tok, tagihan tok. Meskipun isinya seperti itu, ya jangan dibuang. Soalnya apa? Meskipun sekedar tagihan, itu juga tanggungan buat pemiliknya. Dan pemilik Arab kita tagihan, suratnya yang hilang, ya bingung juga. Makanya meskipun orang yang menemukan itu merasa rugi, misalnya, Pak Ustadz nemu tak belani, misalnya kengker nangka masuk sungai, kecemplungan got, misalnya diambil, wah kok mana duit, dibuang mana, tuncang tambahan sampah, nang kebun-kebun yang emang kasihan. Soalnya apa? Pemiliknya itu sudah menunggu.
Maka ketika kita bisa menemukan, ya sudah kita kembalikan dengan baik. Jangan kemudian meskipun yang dicari, wah ketoknya si duit cewek ini, wah si goda ya pokoknya sampai gelap, oh cewek ayu tak balik nyor, terus dibelani teko itu baik ceweknya sebagai bojo, itu tak buang neh, enggak, kayak kita ya sudah kita kerjakan dengan jelas. Sehingga apa yang kita temukan ya sudah, kalau memang kita bisa membantu maka jangan sampai, dan kalau memang kita bisa membantu ya kita bantu. Kalau memang kita nggak mampu untuk membantu ya jangan malah justru merugikan. Ini yang penting. Pokoknya kita merasa misalkan nemu barang kita nggak mampu untuk mengembalikan, kita nemu dompet nggak mampu untuk mengembalikan, apalagi kalau dilihat alamatnya rumahnya jauh. Sekarang tuh gampang, tinggal sebar melalui media, Facebook atau yang sebagainya, kan banyak. Ini barang ini yang merasa kehilangan itu sudah gampang. Insya Allah pemiliknya kalau misalkan melihat diparani meskipun omnya ada. Kalau misalkan sampai itu nggak mampu mengembalikan, kalau misalkan mampu pas longgar jauh lebih baik, lebih bagus. Karena orang yang merasa kehilangan pun akan sangat berterima kasih dan sangat senang ketika dikembalikan. Ini makanya membalas kebaikan orang lain ini sangat luar biasa. Makanya Nabi mengingatkan, bantulah terutama orang yang kehilangan sesuatu atau bersikap baiklah terhadap orang yang bodoh. Ini yang kedua itu juga penting. Ketika kita berjumpa, ketemu dengan teman yang memang dilihat itu bodoh, goblok bisa, usahakan yo ajarono, arahno, ojo kok malah digojloki. Oh, jangan kok malah dikerjai, jangan kok malah diarang, apalagi ngomong pelajaran yang wis ranking siji komburi terus, diajak ngomongnya gak nyaut-nyaut, mikire lobet sisan, mikire suwe, ada orang yang seperti itu. Tapi wanita ya jangan kemudian malah itu dibodohi, wah dibodohi, terus dikongkon gigi, dikongkon itu tadi, akhirnya digawe jebakan-jebakan tok, digawe korban tok, jangan seperti itu, kasihan, wis bodoh malah tari ajure tok, mesakno. Makanya paling tidak ketika kita berbuat sesuatu, kita usahakan dalam syariat kita diajarkan setidaknya sebelum bersikap kepada orang lain, kalau memang bisa mampu usahakan mikir sih, bagaimana ini dampaknya tuh, efeknya bagaimana. Coba kalau misalkan kita atau sampai sendiri yang merasakan, kalau perlu seperti itu. Tapi terkadang perasaan yang seperti ini tuh nggak akan muncul, pas ketemu koncone ngono wis enake ngono ya kumat meneh. Enggak mungkin kok malah sakno ya kan. Lebih mungkin sisa ae dientek-entekno isane. Ora bodoh isane. Akhirnya malah dibully, disakiti, dikerjai dan sebagainya. Sakno. Makanya orang yang bodoh itu setidaknya malah justru usahakan ya diajari dengan baik, atau malah butuh pengarahan, atau bahkan memang diarahkan dengan baik, jangan malah disesatkan. Kowe jalan di rono minggu rono mulai liburan. Apalagi memang daya ingatnya lemah. Itu yo ngono barang iki. Barangnya wakil, ngerti koncone ngiling-ngiling wangil, nyebut pirang barang kok jumlah iki rinci, mau itu panganan yo, pesen panganan iki sing jumlah iki mie, kok sing gak bumbu, sing gak topping iki ngono bumbu, wong 5 kok bingung ngono iki. Yang pesen wong bodoh. Akhirnya dipesen wong mie godhog tok, mie Indomie. Jadi paling tidak ya, kalau memang ada orang-orang yang bodoh, setidaknya kita harus arahkan dengan baik. Makanya di sini kita diingatkan oleh Nabi, bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Sehingga kita usahakan dalam perbuatan baik kita harus semangat, kita istiqomahkan, kita biasakan untuk kebaikan. Itu yang terpenting. Dimanapun kita berada, penting sikap kita itu bagaimana. Kita usahakan dengan ilmu yang kita dapatkan itu menyadarkan kita supaya kita tidak bersikap keterlaluan terhadap orang lain. Kalau memang kita bisa berbuat baik, bersikap baik, itu lebih baik. Apalagi kalau memang ada
berdoa. Kalau memang kita nggak senang dengan pemberian atau kebaikan orang lain, paling tidak jangan sampai memunculkan kebencian, apalagi kemarahan kepada mereka. Itu pokoknya yang penting. Kalau memang kita nggak mau, apalagi kok nggak terima, nggak cocok dengan apa yang diberikan kepada kita, jangan sampai menyakiti perasaan orang yang sudah membantu kita. Terus diewangi ternyata ini tak. Jangan seperti itu. Apalagi kalau di tempat temannya kita dikasihkan sesuatu misalnya, meskipun sekedar minuman. Kadang kalau misalnya kocok dewi kan biasa, kan di hadapan orang yang kita segani kan nggak mungkin. Misalnya kok bertamu di rumah orang guru misalnya, atau bahkan di tempat orang yang kita segani, disuguhi ternyata yang dihadirkan, yang dihidangkan itu cuma sekedar minuman putih, aqua misalnya, minuman gelas air putih. Wah, tuh itu ban putih tok. Banyu kok ora. Maka kita alhamdulillah wis ana banyu putih wis syukur saja, enggak usah ono es kalau misalkan terhadap orang kocok dewe sih enggak masalah, tapi khawatirnya kalau misalkan bertamu kepada orang lain kan enggak baik etikanya. Kemudian datang ke rumah gurunya atau datang ke rumah orang yang disegani. Kebetulan pemiliknya tuan rumahnya memang adanya air putih macam-macam, Trio, Teras atau Aqua, Indomaret, Alfamart, mana kabeh. Tapi minuman rasa-rasa nggak ada. Jangan kemudian jauh-jauh ke sini kok minum air putih tok. Banyu putih harus bawa dewe, nggak usah ini. Jangan seperti itu. Paling tidak kita balas dengan kebaikan. Kalau memang nggak mampu membalas dengan sesuatu, maka kita balas dengan mengucapkan doa. Kalau ada kebaikan yang diberikan kepada kita itu kita nggak cocok, maka jangan sampai kita kemudian